Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Wirya Apriana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 pada prodi PGSD Universitas Mataram. Video ini adalah video pembelajaran pada materi pengurangan bersusun pendek dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian dan terima kasih. Lahir di bumi seribu masjid, Universitas Mataram menyajikan pengalaman menempuh pendidikan yang tak terbatas. Nuansa religius dan hamparan pesona alam yang menakjubkan. Sejak tanggal 1 Oktober 1962, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia mengesahkan pendirian Universitas Negeri di Mataram. Pembelajaran kita mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Suki. Lagi siapa? Kenapa Suki? Ada yang tahu? Ada acara 3 bulanan, jadi izin ya. Kemudian Miliawan? Tempat keterangan. Jadi nanti usahakan yang untuk yang lain, kalau tidak hadir ke sekolah, kalian itu titip pesan atau chat WA Bapak ya. Itu tujuannya agar Bapak Ibu guru yang mengajar kalian nanti itu bisa tahu apa alasan kalian tidak hadir ke sekolah. Ya, jangan biasakan tanpa ada keterangan. Jadi bisa titip pesan dengan teman yang dekat. Nah, dari rumah siapa itu yang beri pesan kalau tidak hadir ke sekolah. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Apa tujuannya kita mengawali dengan doa? Ya, agar kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar, ada hambatan yang berarti. Silakan siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Febri. Nama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,
Kemudian subtema kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada pembelajaran kelima. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan Bapak akan menampilkan sebuah video, ya. Nanti kalian simak video tersebut yaitu mengenai pengurangan. Jadi setelah kalian menyimak video tersebut, kalian itu diharapkan mampu menemukan hasil pengurangan bilangan cacat dengan teliti. Kemudian tujuan kedua, nanti ada latihan soal. Setelah itu kalian diharapkan dapat memecahkan soal pengurangan bilangan cacat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi seperti pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas yaitu mengenai penjumlahan, ya. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai pengurangan bilangan cacat. Seperti pada operasi penjumlahan, penyelesaian operasi pengurangan kita harus memahami nilai tempat suatu bilangan. Saya masih ingat nilai tempat ada apa saja contohnya? Itu bukan nilai tempat suatu bilangan, ya. Nah, penyelesaian operasi pengurangan dengan cara mengurangi satuan dengan satuan. Kemudian puluhan dengan puluhan. Terus ratusan dengan ratusan. Dan seterusnya. Itu. Nah, melakukan operasi pengurangan dengan itu bisa dilakukan dengan dua teknik, yaitu yang pertama dengan teknik ini teknik meminjam. Kemudian yang kedua ada teknik tanpa. Nah, yang pertama Bapak jelaskan dulu mengenai pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Itu dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek. Contohnya seperti yang sudah Bapak tampilkan di depan. Itu dapat dilakukan apabila bilangan yang bagaimana? Ayo angkat tangannya. Tanpa meminjam. Bilangan yang lebih besar itu dikurang. Nah, kalau bilangan yang dikurangkan itu lebih besar dari bilangan yang mengurangi itu meminjam. Kita tidak perlu meminjam karena sudah bisa langsung dikerjakan. Contohnya dikerjakan dengan teknik tanpa meminjam. Siapa yang mau? Coba lihat, benar dong? Beri salut dulu buat kita, beri salut. Nah, ini pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, apabila bagaimana? Ya, apa namanya? Ya, Budi. Nah, ya. Nah, bagus. Tangan dulu buat Anda. Jadi, tanpa dengan teknik meminjam itu dilakukan apabila bilangan yang dikurangi itu lebih kecil daripada bilangan pengurangnya. Contohnya nah, gimana? Betul? Tepuk tangan dulu buat adik. Beri salut.
3, 2, 1. Kan nomor yuk, kan nomor we, kan nomor again. Hey, aku begitu, kamu begitu, kita begitu lagi. Hey, sekali lagi ya. Kan nomor yuk, kan nomor we, kan nomor again. Hey, aku begitu, kamu begitu, kita begitu lagi. Hey, oke, good job. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut menyanyi bersama aku. Semoga bisa menambah semangat. Nah, baik. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengajak teman-teman untuk mengingat kembali pembelajaran sebelumnya di video pembelajaran bersama Miss Titin. Tentang penciptaan bilangan ribuan. Mudah ya? Nah, sekarang juga pengurangan ribuan ini juga mudah. Nah, nonton sama-sama videonya. Simak dengan baik ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan ribuan. Teman-teman sudah siap? Siap ya? Nah, teman-teman, ada dua macam pengurangan. Yang pertama, pengurangan tanpa teknik meminjam, dan kedua. Nah, ini tadi Bapak sudah jelaskan ya. Itu mengurangi pengurangan dengan tanpa teknik meminjam. Yang kedua, pengurangan dengan teknik meminjam. Pengurangan dengan teknik meminjam. Seperti apa ya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengurangan tanpa teknik meminjam. Baik, Ibu di sini memiliki sebuah bilangan 5.478 dan 1.254. Jika kedua bilangan ini kita kurangi, maka hasilnya jadi berapa ya teman-teman? Coba kalian hitung dulu itu. Ayo. Berapa hasilnya? 5.478 dikurangi 1.254. Berapa kita? 4.224. Nah, ini jawabannya juga. Kita cocokkan. Kita hitung bersama-sama yuk. Tapi sebelumnya, Ibu mau mengajak teman-teman untuk mengingat kembali cara menghitung dengan menggunakan RRPS. Siapa yang masih ingat apa itu RRPS? Ya, betul. R ribuan, R ratusan, P puluhan, dan S satuan. Lalu kita kelompokkan setiap angkanya sesuai dengan nilai tempat masing-masing. 5 menempati nilai tempat ribuan, 4 menempati nilai tempat ratusan, 7 menempati nilai tempat puluhan, dan 8 menempati nilai tempat satuan. 1 menempati nilai tempat ribuan, 2 ratusan, 5 puluhan, dan 4 menempati nilai tempat satuan. Nah, kita Tuh, di satuan itu dikurangi dengan satuan. Puluhan dikurangi dengan puluhan. Ratusan dikurangi dengan ratusan. Ribuan dikurangi dengan ribuan. Itu maksudnya ya. Dengan teknik RRPS. dan mengelompokkannya sesuai dengan nilai tempat. Ingat ya, harus sejajar angka-angkanya agar mudah dalam penyelesaian. Nah, sekarang jangan lupa simbol pengurangannya juga dituliskan. Baik, sekarang kita mulai yuk menghitung. Ingat ya, kita menghitung dari angka yang berada pada nilai tempat satuan atau yang berada paling belakang, yaitu 8 dan 4. Yuk kita mulai hitung bersama-sama. Ini
8 dikurangi 4 sama dengan 4. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4.224. Bagaimana, mudah kan ya? Itu menggunakan teknik. Ada jawaban yang lain? Ada tuh jawabannya. 3.240. Nah, sekarang kita coba cocokkan. Siapa yang bisa menjawab? Yuk kita coba hitung bersama-sama. Tadi ayamnya yang dimiliki Pak Nusa sebanyak 4.537. Lalu dijual ke pasar sebanyak 1.291. Nah, berapa ya sisa yang dimiliki oleh Pak Nusa? Nah, kita menggunakan RRPS lagi dengan pengurangan bersusun pendek. 4 menempati nilai tempat ribuan, 5 ratusan, 3 puluhan, 7 satuan, kemudian bilangan selanjutnya 1 ribuan, 2 ratusan, 9 puluhan, dan 1 satuan. Wah, hebat, teman-teman sudah mengelompokkan dengan baik. Sekarang kita mulai berhitung. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 3 dikurangi 9. Nah, ini tidak bisa. Jadi kita akan meminjam ke angka yang ada di depannya, yaitu ke angka 5. Kita coret dulu angka 5-nya karena kita akan meminjam 1 puluhan. Kita letakkan angka 1 di depan angka 3-nya ya, teman-teman. Lalu angka 5 nilainya berubah menjadi 4 karena sudah meminjamkan 1 ke angka 3. Sekarang kita hitung ya. 13 dikurangi 9 sama dengan berapa? 4, betul. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 4 dikurangi 1 sama dengan 3, betul. Jadi hasilnya adalah 3.246. Jadi sisa ayam yang dimiliki Pak Nusa adalah sebanyak 3.246 ekor. Ya, hebat. Terima kasih yang sudah menyelesaikan dengan benar. Mungkin sekian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, Bapak. Ya, itu pembahasan mengenai pengurangan baik dengan teknik meminjam maupun tanpa meminjam. Sebelum kita lanjut, ada yang perlu ditanyakan lagi? Masih semangat? Semangat! Nomor 1.
ada soal kalian kerjakan ya sendiri-sendiri. Ya kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri. Ya. Baik. Nah, itu tadi kalian sudah mengerjakan beberapa soal yang sudah Bapak berikan, yaitu mengenai materi kita pengurangan dan materi pengurangan, baik itu teknik meminjam maupun nanti Bapak periksa. Baik, pada hari ini kita sudah mempelajari apa saja dari tadi, dari kegiatan awal apa saja yang sudah kita pelajari. Pengurangan. Ada berapa teknik pengurangan yang pertama itu ada teknik pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, teknik meminjam itu bisa dilakukan apabila angkat tangannya. Ya, Rizky. Meminjam angka yang angka yang dikurangkan itu lebih kecil dibandingkan dengan angka pengurangnya. Itu baru kita meminjam. Di mana kita meminjam? Bagus, di angka yang di depannya. Kemudian yang kedua ada teknik tanpa meminjam. Itu dilakukan apabila ya, Febri. Nah, apabila angka yang dikurangkan itu lebih besar daripada angka bilangan pengurangnya. Jadi kita tidak perlu meminjam. Kita bisa langsung mengerjakan. Ya. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas. Baik dari awal sampai kalian sudah mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan, yaitu mengenai pengurangan. Nah, ada yang perlu ditanyakan sebelum Bapak akhiri kegiatan hari ini? Sudah semua paham? Nah, jadi dari kegiatan awal sampai kalian sudah mengerjakan, hal apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Coba. Bagaimana perasaan kalian? Nah, apa yang membuat kalian senang? Jadi bisa menyimak video yang sudah Bapak tampilkan tadi ya. Nah, jadi kalian terus berlatih baik itu di sekolah maupun di rumah lagi dicoba-coba biar pemahaman kalian lebih mantap ya. Jangan hanya di sekolah saja kalian berlatih mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ya. Nah, itu kegiatan yang kita hari ini lakukan. Jadi sudah dari awal sampai akhir. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Jadi minggu depan kita akan membahas mengenai apa? Operasi hitung perkalian. Karena penjumlahan sudah pengurangan, kemudian kita lanjut ke perkalian. Itu kita bahas minggu depan. Nah, untuk di rumah kalian kerjakan tugas yang ada di halaman berapa selanjutnya itu? Halaman 35 ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, kalau tidak bisa nanti kalian bisa tanyakan pada teman kalian yang dekat ya. Nah, sebelum itu kita mengakhiri kegiatan hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, mari kita menyanyikan lagu daerah dulu. Nah, ini ada lagu daerah yang judulnya Bulan. Ada yang bisa nyanyikan? Bisa? Nah, kita nyanyi bersama-sama ya.
asal kita ya dari Bali. Nah, untuk mengakhiri kegiatan, karena kita sudah awali tadi dengan berdoa, maka kita